Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Humaira SPSI. Pada hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang learning journal dalam bentuk mind map dengan tema wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Check it out! Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Sebelum mencapai hari kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki beberapa titik penting sejarah. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, berdirilah organisasi pemuda yang bernama Budi Utomo. Yang kedua, pada tanggal 25 Oktober 1908, berdirilah Perhimpunan Indonesia atau biasa dikenal dengan nama PI, yaitu perhimpunan pertama yang menggunakan nama Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 terjadilah Kongres Pemuda pertama. Yang keempat, pada tanggal 27 Oktober 1928 terjadilah Kongres Pemuda yang kedua dan dilanjutkan esok harinya yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 dideklarasikanlah Sumpah Pemuda. Yang kelima yaitu pada tanggal 1 Maret 1945 berdirilah BPUPKI yang ditujukan untuk membantu proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, ketika BPUPKI sudah dibubarkan, maka didirikanlah PPKI dengan tujuan yang sama. Sebagai warga negara dari bangsa yang merdeka, kita perlu memiliki wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam menerapkan wawasan kebangsaan pada kehidupan sehari-hari, kita harus mengacu pada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita memiliki identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwujudkan dalam lambang-lambang negara. Ada 4, yang pertama adalah bendera merah putih, kemudian ada lagu Indonesia Raya, bahasa Indonesia, dan Garuda Pancasila. Baiklah, kita masuk pada penjelasan selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai bela negara. Bela negara didefinisikan sebagai tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana nilai dasar bela negara yang dapat kita jadikan acuan untuk melakukan kegiatan bela negara di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Hal-hal inilah yang menjadi acuan kita dalam melakukan tindakan yang baik dan benar sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai ASN, tentu saja kita juga dituntut untuk dapat mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh implementasi bela negara sebagai ASN. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang 1945, serta pemerintah yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan non-diskriminatif, serta mendorong kesetaraan gender dalam pekerjaan. Nah, sampailah kita pada penjelasan yang terakhir, yaitu tentang SANKRI atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sankri ini terdiri dari jenis dan hierarki perundang-undangan serta ada peran ASN di dalamnya. Pertama, kita akan membahas jenis dan hierarki perundang-undangan terlebih dahulu. Undang-Undang Dasar 1945 menduduki peringkat pertama dalam hierarki perundang-undangan. Selanjutnya baru diikuti oleh ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah atau perda provinsi, dan yang paling bawah adalah peraturan daerah atau perda kabupaten dan kota. Dalam membuat peraturan di setiap daerah, diwajibkan untuk mengikuti hierarki ini. Selanjutnya, sebagai ASN, kita juga memiliki peran penting dalam menjalankan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara oleh Hana Humairah SPSI. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.